Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman, sahabat Caki dan Bara. Di video ini kita akan membahas tentang megatrust yang sedang terjadi, informasi ataupun berita-berita yang saat ini begitu ramai diperbincangkan di masyarakat ya. Tapi sebelum ke videonya, ke pembahasannya, silakan untuk sahabat beriman, sahabat Caki dan Bara yang belum subscribe untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Caki dan Bara. Oke, lanjut ke pembahasannya. Gempa megatrust yang disebut-sebut bakal melanda Indonesia itu banyak meyakini atau diyakini sebagai salah satu bukti dan tanda kiamat semakin dekat. Persis dengan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kabar mengenai gempa megatrust ini pun menjadi perbincangan hangat masyarakat, bahkan tidak sedikit orang yang sudah mempersiapkan hal apa saja yang harus mereka persiapkan ketika menghadapi ancaman megatrust ini. Nah, lantaran dan selain itu juga banyak juga yang percaya jika peristiwa megatrust ini bagian dari tanda kiamat semakin dekat. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW sudah jelas ya, disebutkan bahwa salah satu bukti dan tanda kiamat semakin dekat yaitu banyaknya terjadi gempa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kabar mengenai gempa megatrust menjadi perbincangan hangat masyarakat. Karena tadi ya, banyak yang percaya jika peristiwa itu bagian dari tanda kiamat semakin dekat. Selain sebagai bukti kekuasaan Allah, gempa bumi juga seringkali dianggap sebagai bentuk peringatan dan tanda akan terjadinya kiamat. Lebih dari itu, Rasulullah SAW pun banyak menyampaikan hadis mengenai gempa yang terjadi menjadi bagian dari tanda kiamat yang Allah tampakkan kepada hambanya. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sehingga ilmu pengetahuan atau agama dilenyapkan. Banyak gempa bumi. Masa saling berdekatan atau semakin singkat. Banyak timbul fitnah, banyak huru hara, yaitu seperti pembunuhan hingga harta benda melimpah ruah di antara kamu. Hadis Bukhari. Nah, dalam hadis lain juga disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh gempa banyak terjadi pada negara-negara di utara, timur, dan barat. Nah, maksud dari banyak ini cakupannya itu adalah keseluruhan yang terjadi terus-menerus. Lalu tak hanya itu, ada hadis lain juga yang tak kalah mengerikan mengenai gempa sebagai bukti dan tanda kiamat. Disebutkan kelak akan terjadi bencana yang menyebabkan bumi terbelah dan menelan semua yang ada di atasnya, termasuk umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu dan dirubah rupanya. Lalu seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin bertanya, kapankah hal itu terjadi? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ketika para penyanyi dan alat-alat musik telah bermunculan dan telah diminum minuman keras. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sisi lain, gempa megatrust yang bakal terjadi ini disebabkan wilayah Indonesia itu diprediksi berkekuatan magnitudo mencapai 9,2 skala Richter. Ini secara ilmiahnya ya, bahwa gempa megatrust yang bakal melanda sebagian wilayah Indonesia ini membuat masyarakat itu khawatir. Ya, bahkan tadi saya udah jelaskan bahwa sebagian dari masyarakat Indonesia sudah menyiapkan hal-hal atau barang-barang apa saja yang harus mereka bawa untuk persiapan menghadapi megatrust itu. Nah, masalah gempa megatrust tersebut itu berkekuatan magnitudo terbesar hingga mencapai 9,2 skala Richter. Nah, bahkan salah satu sumber menyatakan bahwa megatrust
yang akan terjadi ini minimal atau yang paling rendahnya itu adalah sekitar 7,8 skala Richter. Nah, sementara itu berdasarkan laporan yang telah ditulis oleh BMKG, akan banyak dampak yang terjadi akibat gempa megatrust ini. Nah, laporan itu menyebutkan tingkat kegempaan yang tinggi di Jawa Barat dan Sumatera terjadi itu akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dan subduksi di bawah lempeng Sunda. Nah, peristiwa megatrust ini kemungkinan besar menimbulkan bahaya gempa bumi dan juga tsunami besar bagi masyarakat sekitar. Salah satu ungkapannya bahwa ketinggian maksimum tsunami ini diperkirakan bisa mencapai 34 meter di sepanjang pantai barat Sumatera paling selatan, kemudian di sepanjang pantai selatan Jawa dekat dengan semenanjung Ujung Kulon. Nah, keterangan ini dikutip oleh BMKG ya. Kemudian menurut Prekayasa di Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai Badan Riset juga Inovasi Nasional atau BRIN ya, Wijo Kongkom menyatakan bahwa megatrust Selat Sunda memang berpotensi menyebabkan gempa besar yang berkekuatan magnitudo 8,7. Nah, namun tidak menutup kemungkinan kekuatan gempa ini atau di wilayah tersebut mencapai magnitudo 9 atau lebih skala Richter. Nah, hal tersebut bisa terjadi apabila terjadinya gempa akibat megatrust Selat Sunda bersamaan dengan segmentasi yang berada di atasnya, yaitu megatrust Enggano di Bengkulu dan sebelah timurnya, yaitu megatrust Jawa Barat sampai ke tengah. Nah, energi yang dihasilkan dari potensi gempa ini mirip dengan gempa bumi dan tsunami Aceh 2014. Itu salah satu keterangan yang dijelaskan oleh Badan Riset atau BRIN ya, terkait tentang megatrust yang diprediksi akan terjadi dekat-dekat ini di Indonesia. Kemudian ditambahkan juga bahwa ada kemungkinan gempa akibat megatrust Selat Sunda ini memicu ya tadi tsunami lebih tinggi ketika gempa berkekuatan 9,3 yang melanda Aceh pada 2004. Jadi kemungkinan besarnya itu gambarannya itu bisa lebih besar dari apa yang sudah terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam gitu. Nah, selain itu megatrust Mentawai Siberut berpotensi memicu gempa besar di masa yang akan datang karena pernah menimbulkan beberapa bencana sejak 1994. Lalu megatrust di wilayah Sumatera tersebut juga pernah menyebabkan gempa di beberapa tempat juga. Nah, itu salah satu hadis bukan salah satu ya, banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang gempa bumi ini, bagaimana kita mempersiapkannya, dan sudah banyak digambarkan atau disebutkan di dalam hadis-hadis itu bahwa betul akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Kemudian juga disusul dengan pernyataan secara ilmiah dari Badan Riset negara kita bahwa itulah penjelasannya. Tapi wallahu alam, semua kembali lagi kepada Allah. Ini hanya sebuah prediksi dan patutnya kita ketika mengacu kepada hadis mempersiapkan diri juga, mempersiapkan keimanan kita untuk menghadapi setiap segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Terima kasih, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.